ta'lamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi al-mujibina bi nurihi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bidzikrihi tatimmus shalihat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil katsirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imami hadhihi ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabilahu wa hadiyah. Amma ba'du. Hadirin para santri yang berbahagia, alhamdulillah, tak hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita. Harapan kita semuanya mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal Amin. Shalawat dan salam mudah-mudahan dan selalu tercurahkan kepada junjungan baginda kita, Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para santri yang dirahmati Allah, setiap seseorang menginginkan hidup bahagia, dan kebahagiaan tersebut tidak kita dapati karena jabatan yang kita miliki, harta yang kita miliki, bangunan yang megah kita miliki, tetapi kebahagiaan tersebut sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya yang berbunyi arba'un min sa'adatil mar. 4 perkara, 4 hal termasuk kebahagiaan seseorang. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihah. Istrinya yang solehah. Intinya pasangannya harus soleh dan solehah. Tidak cukup cuma istrinya solehah, suaminya tidak soleh. Solehah yang dimaksudkan oleh Nabi di sini bukan karena cantiknya. Kalau yang laki bukan karena tampannya, bukan karena dia mempunyai body seksi, begitu pula kulitnya yang indah. Bukan itu kata Rasulullah. Yang dimaksudkan istri yang solehah tersebut sebagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'atu sholehatu, perempuan yang soleh atau yang solehah
idza nadhara ilaiha sarratu, apabila dilihat oleh suami menyenangkan. Jadi yang dimaksudkan solehah tersebut dilihat oleh suami menyenangkan. Jelas kalau karena cantiknya dengan akhlakul karimah. Cantik tidak mempunyai akhlak, tidak berakhlakul karimah, bagaimana bisa menyenangkan suami ketika melihat? Coba kita lihat bagaimana baginda kita Rasulullah memuji istrinya yang tercinta, yaitu Sayyidatu Aisyah dengan sebutan ya Umayyah, putih yang kemerah-merah. Ketika Rasulullah datang ke rumah disambut oleh sang istri Sayyidatu Aisyah dengan senyumannya. Jadi tak heran kalau kita selaku umatnya, hamba Allah mencontoh bagaimana Nabi mencontohkan kepada umatnya di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi ciri yang pertama, solehah itu tidak cantik, tetapi apabila dilihat menyenangkan karena akhlaknya yang baik, budi pekerti yang baik, bagaimana terhadap sang suami. Jadi kalau kita kadang-kadang berandai-andai nanti punya istri putih, tinggi, seksi, tapi tidak berakhlakul karimah, apakah bagus? Tentunya yang tidak kita inginkan. Kita inginkan di dalam rumah kita hidup selalu bahagia. Kebahagiaan pertama tersebut yaitu istrinya solehah. Sebagaimana kata Rasulullah, apabila dilihat menyenangkan. Yang kedua, wa idza amaroha ata'atu, apabila diperintahkan oleh suami, sang istri tersebut selalu taat. Selama perintah di jalan Allah. Kalau perintahnya tidak di jalan Allah, untuk bermaksiat, untuk mengambil hal-hal yang tidak diridhoi, sang istri pun siap menolaknya, bukan mengiyakan. Berarti kalau mengiyakan, kerjasama di dalam kejelekan, di dalam keburukan. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, wa idza ghaba anha hafidhat, jika suami tidak ada di tempat, selalu menjaga kehormatan rumah tangga, menjaga kehormatan hartanya. Jadi kalau tidak ada di tempat, suami pergi kerja. Ketika ada seseorang datang untuk bertamu, jangan kita memberikan kesempatan. Katakan kalau bertemu dengan suami, sebutkan jam segini baru ada di tempat. Kalau memang betul-betul memaksa, hubungi, dan inilah alamat atau teleponnya yang perlu dihubungi. Kenapa? Supaya jangan sampai timbul kecurigaan. Akhirnya kalau sudah kecurigaan timbul di antara keduanya, maka alamat akan menjadi perpecahan dan perpisahan. Di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan ada pasangan suami istri yang baru menikah. Tahu-tahu
datang panggilan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seketika sang suami tersebut pamit sama istrinya, saya mau berjihad di jalan Allah. Sebelum keluar mencukupi segala kebutuhannya. Dan pesan daripada sang suami, kalau saya nanti pergi, jangan kamu keluar rumah, jangan kamu sampai meninggalkan diri. Tahu-tahu apa yang terjadi, berangkatlah sang suami berjihad di jalan Allah. Datang utusan dari rumahnya, sang ibu sakit parah, meminta kepada sang istri sahabat untuk pulang melihat sang ibunya. Tetapi istri yang solehah tadi mendengar apa yang dikatakan oleh sang suaminya, akhirnya apa yang terjadi? Saya tidak keluar, tidak dapat izin daripada suami. Berangkatlah utusan ini kembali. Sesudah itu datang lagi kedua kalinya utusan. Ibu kamu sudah meninggal. Sudah meninggal. Datanglah dan lihat jenazah. Apa kata sang istri yang soleh? Saya tidak berani melangkahkan kaki karena saya tidak dapat izin dari suami. Akhirnya sang utusan tersebut melaporkan kepada Nabi bagaimana tingkah laku dari istri sahabat tersebut, mengharapkan dukungan supaya sahabat tadi mendapat teguran dari baginda kita Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi kepada sahabat tersebut? Apa yang dilakukan oleh istri sahabat karena taatnya kepada suami, karena dia tidak keluar dari rumah dan menjaga apa yang dipesankan oleh sang suami, telah menghapus dosa sang ibunya tersebut. Ini kemuliaan bagaimana ketaatan daripada sang istri tersebut. Maka kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi tentang istri-istri yang soleh, sebagaimana di dalam sabdanya, ad-dunya mata, dunia itu perhiasan, wa khairu mataiha al-mar'atu sholihah, sebaik hiasan adalah istri yang soleh. Di dalam hadis lain juga Nabi mengatakan ad-dunya mata, dunia itu adalah hiasan, wa khairu mataiha, dan sebaik hiasan al-mar'atu, seorang istri tu'inu, menolong zaujaha, suaminya, alal akhirah, terhadap ke akhirat. Jadi kerjasamanya bagus. Jadi antara pasangan suami istri. Makanya menginginkan istrinya solehah, tentunya suaminya pun harus soleh. Ini kebahagiaan yang pertama. Adapun yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa auladuhu abororo, anak-anaknya atau anaknya baik-baik berbakti. Yang namanya anak yang baik atau anak-anaknya yang baik atau anak yang berbakti, semuanya itu tidak lepas dari didikan orang tua. Sehebat apapun anak, sehingga gelarnya habis semuanya, ya kan, sampai profesor, tapi tidak lepas
dari andil orang tua. Maka dari itu pokok-pokok yang bisa menjadikan atau membentuk putra-putri menjadi anak yang soleh dan soleha, orang tua melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban tersebut? Di antaranya ketika berumah tangga, yang pertama kali berumah tangga, dia berandai dan meminta kepada Allah keturunan tentunya. Sesudah itu, sudah mempunyai keturunan, tentunya kewajiban yang perlu dilaksanakan antara lain adalah orang tua ini jangan lupa memberi nama yang baik. Kalau bisa nama itu yang mengarah kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah, khairul asma ma'ubid wa ma'um umid. Sebaik nama yang ada Abdullahnya, ada Abdunya, Abdullah, Abdurrahman, atau Mahmud yang ada pujiannya, Muhammad Soleh, Muhammad Iqbal. Ini kata Rasulullah. Bukan berarti nama kamu yang sudah ada, tentunya itulah nama, karena nama itu doa. Dan apa yang diberikan oleh orang tua itulah kerjasamanya antara ayah dan ibu. Karena nanti kata Rasulullah SAW, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum wa ahsinu asma'kum. Nanti pada hari kiamat kamu semuanya akan dipanggil dengan nama-nama kamu dan nama orang tua kamu. Kalau belum bagus, maka perbaguskanlah nama kamu. Mungkin namanya Sutrisno, tambah aja Muhammad Sutrisno. Jangan dibuang Muhammad Sutrisno. Atau Agung ditambahin Muhammad Agung. Cuma kadang-kadang nama bagus panggilan tak bagus, ya kan? Jadi kalau kamu namanya bagus, dipanggil singkat jangan mau. Kadang-kadang tuh malas, ya kan? Namanya, ya kan? Banyak yang sama. Kemudian kadang-kadang orang kita ini asal mau gelar, karena yang satu agak hitam dipanggilnya si hitam. Yang satunya agak kurap dipanggilnya kurap. Yang satunya agak pendek si katai, ya kan? Yang satunya agak hitam dipanggilnya si tampi. Ini jadi kalau mau dipanggilnya tampi jangan mau, jangan boleh. Kalau kamu dipanggil nama singkat jangan mau, panggil yang sesuai. Kenapa kamu tidak boleh dipanggil ini? Nama saya kan yang sebetulnya nama saya Abdullah, panggil Abdullah. Jangan panggil singkat-singkat. Nah ini ya kan. Yang pertama. Yang kedua, kewajiban dari orang tua tidak lepas memberikan pendidikan agama, ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai, ya kan? Karena kita lihat zaman ini sekarang kan zaman canggih, zaman serba canggih, media semuanya canggih, ya kan? Tapi kita, ya kan, selaku orang tua, kadang-kadang dengan kecanggihan, jangan kita menuruti anak. Orang tua harus bijak tegas, karena anak kita ini kita inginkan menjadi anak yang soleh, anak yang soleh, berbakti dan taat. Orang tua bangga dengan gelarnya, dengan apa yang didapati, begitu pula dengan kesolehannya. Bangga dengan gelar dan soleh dan soleh. Tetapi kalau dia gelarnya dapat ini semuanya tapi tidak soleh, orang tua tidak bangga.
Jadi ilmu dunianya bagus, tapi akhiratnya harus lebih bagus. Jadi kelak akan ditanggung perjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan lengah, dan kita semuanya ini akan menjadi, kamu semuanya akan menjadi bapak-bapak semuanya. Tidak mungkin kamu membujang selama-lamanya. Ketika berumah tangga, ingin punya anak 2, ingin punya anak 3, punya anak sengalusin. Tidak mungkinlah berdua terus. Dan ketika punya anak, kepingin nama yang baik, yang agak Islami. Ketika kita mendidik, ya kan, didik betul-betul agamanya, jangan sampai salah. Karena tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas orang muslim. Dengan kita menuntut ilmu, perlu kita ketahui untuk membasmi kebodohan yang ada pada diri kita. Kalau kita bodoh, dibodohin orang. Tapi kalau kita pintar, orang tidak akan membodohi kita. Pendidikan di dalam ilmu agama, ilmu. Adapun yang ketiga, tak lepas juga kewajiban daripada orang tua menanamkan akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, budi pekerti yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagaimana dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya bagimu Muhammad adalah akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia, walaupun ilmu kita banyak, akhlak kita harus lebih banyak daripada ilmu kita. Sebagaimana saya katakan sebelumnya, Imam Abdullah bin Mubarak berapa tahun dia menuntut akhlak? 30 tahun. Ilmunya 20 tahun. Dari akhlak yang mulia, kita akan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Jadi perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Karena selain itu, yang kita waspadai lagi, harus kita jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, supaya kita selamat. Jauhkan anak-anak kita ini dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Makanya akhlak ini kita tanamkan, supaya di rumah kita itu menjadi hamba-hamba Allah yang berakhlak Muhammadiyah. Artinya berakhlak akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kewajiban yang harus disadarkan oleh orang tua. Dan dengan harapan ini, insya Allah anak tersebut akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Adapun yang ketiga, kebahagiaan ketiga, wa ulaqahu sholihin. Teman-temannya orang-orang soleh. Teman-temannya orang-orang baik. Jadi kalau kita berteman, carilah yang bagus. Karena sebagaimana pepatah Arab mengatakan, as-sahibu sahib. Teman itu dapat menarik. Artinya teman dapat mempengaruhi. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, ya nasibnya kita pun tidak baik. Berteman dengan orang yang suka minum bukan minum air nih, minum yang diharamkan oleh Allah. Berteman terus bersamanya, iman kurang kuat, kita pun akan ikut, akan terjerumus. Maka dari itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu atas agama temannya. Falyanzur, maka lihatlah
ahadukum, salah satu di antara kamu, man yukhalilu, siapa yang ditemani. Kamu berteman dengan siapa? Kalau kamu berteman dengan orang soleh, kamu akan baik. Kalau kamu berteman dengan orang toleh, kamu tidak akan baik. Kalau berteman dengan orang yang rajin belajar, tetap kamu juga belajar. Kalau kamu berteman dengan orang yang suka malas, ya ikut malas. Itulah yang dikatakan Arab as-sahib sahib. Teman itu menarik artinya mempengaruhi. Jadi kalau kamu berteman dengan orang yang banyak ilmunya, insya Allah kamu akan dapat juga ilmunya. Karena yang namanya teman ini kita tidak akan lepas. Di dalam berumah, di dalam kita tinggal pun kita tidak lepas dengan teman. Bertetangga, kita harus bertetangga dengan orang yang baik. Jadi kalau kamu nanti suatu saat ditakdirkan mempunyai tempat, ingat, jangan kamu lihat tempatnya yang bagus, tempatnya yang indah, rumahnya yang bagus-bagus. Kamu cek dulu tetangganya bagus apa tidak. Jangan lihat rumahnya, karena lihat penampilannya, makanya orang yang lihat penampilannya, ya kan? Casingnya bagus, rumah ini bagus berapa katanya. Kita tidak tahu. Ketika kita sudah mendapatkan rumah di situ, punya tetangga, semuanya orang selain agama sama kita. Makanya kata Rasulullah, al-jar qabla, tetangga dulu sebelum rumah. Jangan cari rumah dulu, tetangganya dulu bagus apa tidak. Kalau tetangganya bagus, barulah kita mulai bagaimana kalau kita punya rumah di sini. Itu pun tidak lepas dari musyawarah. Jadi kita tidak menentukan sendiri, musyawarah bersama istri. Bagaimana kalau kita punya rumah di sini, bagus apa tidak? Kata istri bagus, bagus. Jangan kita bersikap keras dengan pendapat kita. Harus kerjasama. Kadang-kadang dengan kerasnya pendapat kita, hanya yang satu tidak mau, akhirnya ujung-ujungnya atau berujung akhirnya tidak bagus. Makanya sekali lagi, sebagaimana saya mana asal asraf asal nusar kapan, berteman orang baik itu baik. Wa muasarul anzar ghairu musarrafi, berteman dengan orang tidak baik hidupnya tidak baik. Alam tarol jidal hakim mukabbalan bisri lama sorol jidal mustaqim. Apakah kamu tidak tahu, ya kan, kulitnya Al-Quran? Ketika berteman dengan Al-Quran, maka jadi mulia karena temannya Al-Quran. Ketika dia jatuh, maka ya kan, ketika dia jatuh, maka diciumlah, ya kan? Coba sebelum dia menjadi temannya di Al-Quran, sebelum nempel Al-Quran, jatuh tidak akan dipandangnya, tidak akan diambil, karena dia menjadi temannya, menjadi mulia karena berteman dengan Al-Quran. Begitu pula kalau kita mau cari teman, carilah teman yang bagus, yang bermanfaat bagi kita semua. Kemudian yang keempat, hidup bahagia. Yang keempat, warisquhu fi baladi, rezekinya ada di daerahnya sendiri. Jadi rezeki tidak usah cari jauh-jauh. Jadi kalau berumah tangga lebih enak, walaupun dapatnya tidak banyak, tapi di tempat sendiri, daripada suami pergi merantau, gaji dengan banyak, tetapi jauh dari keluarga. Apakah senangnya? Tentu tidak. Dan di dalam mencari rezeki harus yang halal.
harus yang diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena sebagaimana dari Sayyidina Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala talabul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari nafkah yang halal wajib terhadap orang muslim. Begitu pula di dalam hadis lain dikatakan talabul halal fariidatun ba'dal fariidah. Jadi wajib sesudahnya wajib. Di dalam hadis lain juga dikatakan talabul halal jihad, mencari nafkah yang halal itu adalah jihad. Seberapapun kita dapatkan, yang penting halal. Jangan sampai tidak halal. Karena kalau tidak halal kata Rasulullah di dalam hadisnya, kullu lahmin nabata min haram fannar aula. Setiap daging yang ditumbuhi dari barang yang tidak halal, yang ditumbuhi dengan barang yang haram, maka neraka yang panas. Karena barang kita masuk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang mau bekerja, mau mencari. Allah tidak suka kepada orang yang malas, nganggur, pengangguran. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan, innallaha yuhibbul mu'minal muhsin. Allah suka kepada seorang mukmin yang bekerja. Berarti Allah tidak suka kepada mukmin yang menganggur, artinya tidak mau bekerja. Dan bekerjanya kita tersebut tentunya yang halal, mencari rezeki yang diridhoi oleh Allah. Dengan rezeki yang halal, insya Allah kehidupan kita akan menjadi berkah. Dengan kebahagiaan 4 hal tersebut, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah menggapai hidup bahagia. Mudah-mudahan dengan 4 hal yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tersebut, kita semuanya nanti kelak bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad SAW yang beruntung dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.